tidak. Faedah hasilu kalami rodoh pada anaman qadafa akhol latuk baru dan terbukuin min rumah ala akhol elam yatlub al-ma'luf adahu. Kesimpulan pendapat yang termaktub dalam kitab rodoh dan matanya menyatakan bahwa orang yang pernah menuduh seseorang berbuat zina, kesaksian masing-masing diterima. Walaupun dia yang dituduh tidak menuntut diketahui bukan menuduh zina. Jadi yang dituduh dan yang menuduh ya. Kalau yang menuduh kan ini kan babnya bab yang menuduh. Tapi kok kalau akhirat dan boleh menjumpa. Jadi yang menuduh dan bukan itu menentu. Bagaimana tidak akhola malahu baru jatuh hadima al-akhor. Demikian pula kesaksian seseorang yang telah menuduh orang lain berbuat membegal dan merampok hartanya. Kesaksian masing-masing terhadap yang lain tidak dapat diterima. Jadi yang menuduh perampok dan yang dirampok, kalau saling menuduh itu nanti tidak dijadikan saksi. Wala syekhuna yukhadu min zalika anna kulaman nasaba akhara ila fiskin iqtadu antawatin bainahuma wala tuqbalu syahada min al-jima al-akhar. Guru kami mengatakan dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tiap orang yang pernah menuduh orang lain berbuat kefasikan yang akibatnya pasti akan terjadi permusuhan di antara keduanya di tertuduh, ya, maka kesaksian masing-masing pihak terhadap pihak yang lain tidak dapat diterima karena sudah kadung benci dari tidak. Sekarang kesaksian ahli kitab. Far'un tuqbalu syahadatu kulli mubtadi'in lan nukafiruhu bi bid'atihi wa in sabba sahabah ridwanullah alaihim kama fi rawdah wa ta'asubi wa adriyanahu kholak. Kesaksian ahli kitab yang tidak ulangi, kesaksian ahli kitab yang tidak sampai pada kufuran dapat diterima. Sekalipun penyebabnya karena mencaci para sahabat. Keridha Allah terlimpahkan kepada mereka sahabat. Yang disebut dalam kitab Rawdah. Sedangkan As-Subki dan Al-Qur'i dari pendapat tersebut suatu kekeliruan. Kesaksian secara spontan. Faturadu min mubadirin bisyahadatihi qabla ayas'alaha walau ba'da dakwa li'annahu mutahamun. Na'am adaha fil majlis pada istihad
Kubilat. Kesaksian yang dimukakan secara spontan sebelum meminta untuk kesaksian, sekalipun sudah adanya gugatan, tidak dapat diterima karena sikap demikian mencurigakan. Akan tetapi memang dibenarkan seandainya dia mengulangi lagi kesaksiannya di dalam majelis peradilan yang sama. Sudah minta tingkat bersaksi. Kesaksiannya dapat diterima. Kesaksian hisbah ini. Illa fi syahadati hisbah. Fahya ma'ku dinda biha wajhullah. Aku baru qabla istihadi. Kalau bila syakkan. Pihakin ma'akatin lillahi ta'ala. Wa malaka akhara malaka akhara malaka akharu adami adalah kerjaan atau kainin batin wasilatin panasabin kaafin ankuatin apa iddatin wangridaiha wabulurin wa islamin wa kufrin wa wasiyatin wa waqfin namiyatin amma waqfin di masjidin wa salatin wa saumin wa zakatin yang yashada tarjiha wa tahrimi radain wa musaharah kecuali dalam kesaksian hisbah. Karena hisbah itu tanpa pamrih, tidak minta biaya. Jadi kesaksian yang dikemukakan semata-mata hanya karena Allah. Maka kesaksian seperti ini dapat diterima. Sekalipun sebelum diminta untuk bersaksi. Dan tanpa pada kedakwaan sebelumnya. Itu bahwa kasus yang cenderung lebih mengukuhkan hak Allah SWT. Adalah orgi atau tolak kain. Maafkan dalam kisos berlaku dan habisnya masa idah, usia balik, masuk Islam, kekafiran, maksiat, bahkan untuk kepentingan umum, berhak masjid, meninggalkan sholat, puasa, dan zakat yang dijelaskan oleh hadis sendiri, dan kemahraman, bersusuan, berusaha, mahram khusyuk, mahram rodok, dan mahram berusaha. Tambihun innama tusma'u syahadatul hisbah indal hajjah ilaiha. Oleh sehingga islami ana fulanan ataku abdahu atau anahu akhu fulanatin minarodo. Lam yakfi hatta yakula anahu tasariku atau anahu yuridu nikahaha. Sesungguhnya kesaksian hisbah baru dapat didengar hanya ketika diperlukan. Untuk itu, seandainya ada dua orang mempersaksikan bahwa si fulan telah memerdekakan hambanya, atau si fulan adalah saudara sepersusuan si fulanah, maka kesaksian ini tidak cukup sebelum keduanya menyatakan bahwa si fulan
telah memperbudaknya, yakni budak yang telah dimerdekakannya. Atau si Fulan bermaksud untuk menikahi si Fulanah tersebut. Bahwa biqali fi haqqillahi ta'ala haqqul. Maksudnya termasuk ke dalam ucapan kamu menyangkut Allah itu kasus yang menyangkut hak manusia seperti hukuman kisos, hukuman had, berzina dan jual beli tersebut tidak dapat terima kesaksian hikmah Allah SWT semata-mata. Waktu baru fi haji zina fakat tarik wasarikom. Kesaksian hikmah dapat diterima bila subjeknya menyangkut kasus hukuman had zina atau pembegal jalan dan pencurian. Kesaksian orang fasik yang telah bertobat. Atau perlu syahadatu min fasikin baca taubatin hasilatin qabla al-ghorah. Atau isamsi min maribiha. Kesaksian orang fasik dapat diterima sesudah ia bertobat dari kefasikannya. Manakala tobatnya itu dilakukan sebelum napasnya sampai ke tenggorokan, belum terakhir maut. Dan sebelum matahari terbit dari arah barat, tempat sudah ditutup. Hal itu terjadi di akhir zaman menjelang kiamat. Jadi umumnya orang sekarang ya rata-rata punya dosa. Hampir rata-rata orang fasik orang sekarang itu. Banyak tobat astagfirullahaladzim. Yang keluar. Saya sulit nyari orang yang bersih kayak wali. Wayan adamun ala maksiatin. Dapat maknanya apa nih? Wayan adamun ala maksiatin min haizu annaha maksiatun. La li khafiqatin. Awil talahi awil kurang malin. Tobat artinya apa? Menyesali perbuatan karena perbuatan tadi itu sendiri yang mendorongnya bertobat. Bukan karena takut hukuman seandainya diketahui oleh orang lain atau terkena denda uang jika tidak tobat. Ini dia diajak tobat nah, kalau diajak kan bukan menakut-nakuti. Ada istighfar aja. Sekarang saat bertobat apa saja? Bisa diiklain anha halan ingkana mutarabisan au musilon ala mu'awadatiha. Amin iqla rajul mawjud wa azmin ala ya'udu ilaha ma'asa. Fahulujin andara maja'zanyin min malin au warihi. Syarat utama ialah syarat utama tobat ini. Ialah segera menghentikan perbuatan maksiat itu. Jadi segera hentikan. Jika dia sedang mengerjakan atau dalam keadaan bersikeras membiasakannya. Jadi berhenti dari perbuatan maksiat.
Termasuk ke dalam pengertian menghentikan maksiat ialah mengembalikan barang yang telah digasap. Syarat lain ialah menghendaknya bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selama hidup dan membebaskan diri dari perbuatan aniaya terhadap manusia, baik yang menyangkut materi atau lainnya. Jadi yang penting ini untuk kita, untuk orang lain. Obat itu pertama misal saya berbuat dosa, kemudian kembalikan yang ada orang lain ya kembali. Dan hatinya harus berjanji, artinya berjanji, yakin berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Ya, adapun setelah itu mengulangi lagi ya, apa namanya manusia ya. Tapi waktu bertobat ya harus ngomong gitu, saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi suwi lali manis juga setan manis terus. Kalau itu mana ya, yang mana itu manusia. Tapi ini tobat lagi lah. Ayu adi zakata li mustahikya Fayyatul mausufa in bakya wa badalahu in talifa imutaki Faya gumus zagur koti wa adil kolabi minar istifai ayudluhu minum mustahik. Untuk itu orang yang bertobat diharuskan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya jika bermaksiat karena tidak menunaikan zakat. Ada orang yang tidak pernah zakat, saya tobat, ya zakatnya keluarkan dan mengembalikan barang yang telah digasap. Kalau dia maksiatnya karena menggasap barang ya menggantinya kepada pemiliknya. Tetap sandal tubel, pokoknya. Jika telah rusak dan memberikan kemudahan kepada orang yang berhak mengkisos dan hukuman had menuju hina untuk mengeksekusi orang yang berhak menerima kita menghormati pada ahli warisnya atau menyerahkan orang meminta orang yang mati itu yang aneh. Masalahnya kalau sudah mati orang itu saya mendengar diri ya itu ada usaha ya harus sering membacakan ya mati peringati sedekah kalau sudah mati. Saya lagi kalau rasanya itu dapat loh. Kan tidak mungkin kita akan minta maaf kepada Allah cepat. Amin. Gimana tobatnya? Tobatnya itu dalam 3 diterangkan. Kalau jelasannya itu ke orang, ya harus di muka orang mencabut. Hasil itu asalnya menjelaskan Pak Harto terus malam-malam Pak Harto. Malam-malam itu sering baca doa untuk Pak Harto. Baca Yasin untuk Pak Harto. Itu diisi gitu.
Nah, itu salah wafat. Ya khabar Syekh ada karena ada hadis sahih. Mangkanat yakhihi indahu mazlimatun fi irdin aw malin falyasahil ada hadis. Kalau amal itu qalu min mazlimatin. Bila disebutkan masyarakat yang pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya menyangkut kehormatan atau benda menyangkut kehormatan maksudnya ngerasain itu nanti kejelekan dia kita ungkap-ungkap itu namanya kita kehormatan kita atau ada benda atau kita pernah mencuri atau pernah yang gasap hendaklah ia meminta maaf kepadanya pada hari ini juga sebelum tiba masanya dinar dan tidak ada lagi yaitu hari kiamat. Jadi hari ini menjadi masih hidup loh. Ketika kita masih hidup langsung minta maaf kepada orang yang kita aniaya, kita rasani, kita curi atau kita apa. Maka angel yang namanya korupsi itu dikembalikan ke siapa? Sebab nanti kalau sudah dinar dan dirham tidak terpakai itu di hari kiamat itu sudah bisa. Penjelasannya gimana? Jika punyanya mempunyai amal kebaikan, kita butuh amal baiknya itu sebanyak perbuatan aniayanya. Jadi nanti pahalanya orang yang ngerasani itu nanti diberikan kepada orang yang dirasani, diberikan salah. Jika dia tidak mempunyai amal kebaikan, maka itu kepada dirinya. Kalau yang ngerasani sudah habis kebaikannya, tinggal dosa-dosa tok, maka dosanya yang salah diberikan yang ngerasani tadi. Ngeri kan? Jadi datang dari kiamat nggak bawa apa-apa, nggak bawa dosa tok. Itu orang yang ngerasain gitu. Baik. Wamil alaihi wasamil alus sama. Surati kaji itu tahu. Termasuk ke dalam pengertian amal kebaikan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah amal puasa. Demikian apa yang dijelaskan oleh hadis Imam Muslim. Lain halnya menurut pendapat orang yang mengecualikannya, yaitu tidak memasukkan ibadah puasa ke dalam amal kebaikan. Ya pahalanya puasa dapat diambil semua. Agar yang berpendapat tidak untuk alhamdulillah. Ini yang sering menghabiskan kita punya pahala itu di situ. Jadi kita pahala ya sudah banyak sholawat, baca, banyak tahajud, baca, banyak zakat, atau tapi karena kita ngerasanya orang terus diambil semua kebaikannya bisa kasihkan sama dia. Kalau sudah amal yang baik habis, dosa sana masukkan ke yang ngerasani. Ya ta'adzara raddu zulama alal malik awarisihi sarafaha fi masya'a minal masalih. Tentang kita khabari minazil hurmi lahu idza wajadahu. Ini namanya jalan keluar kalau sulit. Apabila mengembalikan barang yang ia peroleh secara hanya kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya sulit dilakukan, itu atau orang hendaklah ia menyatakan kodi yang terpercaya. Jadi di dalam Islam itu dalam belum banyak orang yang pernah mengambil barang
barang serahkan kalau di pengadilan di sini kan ada. Jadi menitipkan yang tadi itu. Ini saya pernah mengambil barangnya si A nya sekarang nggak tahu di mana. Nah, ini barangnya saya titipkan di pengadilan. Nah, ini, uang 1 miliar. Jadi kalau orangnya datang atau ahli warisnya akan diserahkan oleh pengadilan. Jika ada putusannya dapat tanda. Ah, bagaimana kalau sulit? Hendaklah dia menggunakannya untuk kepentingan umum, untuk apa yang dikehendakinya. Kalau di pengadilan lah, barangnya hanya cuma 100.000, pengadilan, wis diserahkan ke anak yatim saja. Carikan orang fakir miskin. Niatkan bahwa ini dari orang yang dirasani tadi, dari orang yang dicuri. Waktu pernah ngambil uangnya orang 100.000, dikembalikan oleh sudah mati, keluarganya juga tidak ada juga. Itu kalikan saja anak yatim. Ini anak yatim ini bukan dari saya, dari orang orang mati. Ada solusinya ya. Jika pemilik tidak diketahui kabar dan beritanya, tetapi dengan niat akan mengganti jika ia menemukan pemiliknya. Jadi walaupun sudah memberi orangnya dicari nggak ada, keluarganya nggak ada, akhirnya hutang saya berapa? Orang 12 juta. Dan sudah saya serahkan ke panti asuhan atau saya dibagi sama orang miskin. Tapi harus ada niat. Tapi nanti kalau saya ketemu, ya saya lagi. Al ada ila aisaro fa in mata qablahu in qata atlabu anhu fil akhirah. Ilam ya'si bil tizamihi wal marju min fadlillahi al wasi tak bil mustahik. Jika orang yang bersangkutan sedang dalam kesulitan dan ekonomi, hendaklah ia bertekad membayar manakala telah berkecukupan. Jadi selama kita punya utang, kita harus niat mau bayar walaupun sekarang belum punya. Jangan terus umpetan. Jika dia meninggal dunia sebelum berkecukupan, saya mati duluan, maka di akhirat dia tidak akan dituntut. Tapi dengan syarat jika dia tidak menggunakan untuk perbuatan maksiat lainnya. Makanya diharapkan dari karunia Allah yang maha luas, ialah memberikan ganti kepada orang yang berhak memiliki. Jadi saya sudah niat untuk nyaur utang saya ini kepada si A. Tahu-tahu saya masih duluan. Nah, itu di akhirat besok kalau niat nyaur loh ya, itu besok tidak dituntut karena ada niat baik. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada yang diutangi tadi lebih banyak lagi daripada yang dipinjamkan kepada saya. Gitu. Tapi kalau bisa ya ada wasiat. Nah, kalau meninggalkan harta, kalau ada harta dulu utang saya kepada si A, si B, si C itu nanti sisanya baru dibagi. Kalau tidak ada sama sekali itu yang repot. Ya itu seperti tadi. Pokoknya niat nyaur. Sampai akhirnya mati duluan, belum bisa nyaur. Jadi ajaran Allah bantu. Ini malah tidak bisa nyaur beneran. Baik salah itu edor bisa coba
di suratin au wa inga surah wa an qalbi ayat ulal qalbi qad qalbi batilun wa ana ajimun alaihi wala udu ilaihi wala ghibah ayat sahilaha al mutab in balawatu wa lam ta'adzar fi mautin ghibati tawilatin fa ila kafan najmu wal istighfar lahul kal hasib. Disyaratkan pula bagi sahnya tobat yang menyangkut perbuatan mengerjakan sholat atau puasa di luar waktunya, sering kodok namanya. Gimana? Kalau pernah meninggalkan sholat, dia mengkodok, paling tidak sholat zuhur, ya sekarang di kodok sholat zuhur. Sekalipun yang di kodok itu banyak. Orang dari kecil tidak pernah sholat. Setelah umur 50 baru sholat. Nah, jadi kodok semua itu. Mulai umur 15 tahun itu dikodok terus. Banyak di Jamaah Tabligh itu. Jamaah Tabligh kan banyak premannya. Jadi banyak yang sholatnya double-double. Sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali karena kodok yang anu. Jadi minimal begitu. Jadi kalau utangnya setahun ya sholatnya double setahun. Kalau itu di Jamaah Tabligh itu banyak yang sholatnya double-double orang yang dulu preman, dulu tidak sembahyang. Kalau di Jamaah Tabligh biasanya tidak ada yang kodok. Nah, kalau saya salah. Nggak bisa anu, nggak bisa, Kang Rodin, nggak bisa apa itu dibayari uang, nggak bisa. Oh, Apa? nggak boleh, nggak bisa dibayari uang, diganteni pakai uang. Kalau kalau nggak salah, kafarat bayar Bija, kafarat. bija ya. Saya bija dengan Kafarat bija. juga. Kafarot. Ya memang ada yang buat kafarot tapi bukan Imam Syafi'i itu. Imam Hanafi ada itu, yang Imam Syafi'i tidak ada itu. Oh. Sedangkan yang menyangkut perbuatan menuduh berzina, hendaklah pelaku yang menuduh mengatakan tuduhanku ini batal. Aku menyasarinya dan tidak akan mengulangi lagi. Orang yang nuduh zina mau minta maaf, orang yang tidak ada sudah mati. Dia ngomong, saya pernah nuduh dia, saya menyesal sekali, saya tidak akan mengulangi itu. Bila menyangkut perbuatan hibah, mengumpat, ngerasani, hendaknya pelaku meminta maaf kepada orang yang diumpat. Oh, sama muring-muring diumpat. Jika umpatannya sampai kepada dia dan tidak ada hambatan, kesulitan untuk meminta maaf, lantaran yang diumpat telah mati atau tidak ada di tempat dalam waktu yang sangat lama, apabila orang yang diumpatnya telah mati atau tidak ada di tempat dalam waktu yang sangat lama, cukup dengan penyesalan dan meminta ampun buat orang yang diumpat, banyak istighfar, kirim istighfar untuk orang yang diumpat. Sama halnya dengan orang yang hasud, orang yang iri. Jadi itu yang sulit ditemukan ya pejabat-pejabat yang tidak pernah kenal tuh ngerasani uang, ngerasani enak sekali ngerasani tiap hari. Jika gak kenal gak popo, Bastaroto damun mutaqaddimun anahu la budda bit taubah min kulli masatin wal istighfar aidon wa tamaddu al bulki. Sebagian ulama terdahulu menetapkan syarat lain itu dalam tobat. Jadi setiap perbuatan maksiat terbukti. Jadi orang itu harus siap. Jadi umpamanya ngerasani sudah minta maaf kepada orangnya ya tetap sih
Terus istighfar, ya Allah, saya banyak dosanya karena sering tanya orang. Istighfar astagfirullah. Makanya baiknya itu pagi 100 kali, sore 100 kali. Pada tasbih pagi 100 kali, sore 100 kali. Pada istighfar, pada selawat 100 kali, pagi gitu. Namanya zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu. Isinya apa? Isinya pertama tasbih, dua istighfar, tiga selawat. Kalau engkau cinta sama Rasulullah, apa buktinya? Ya saya baca selawat pagi 100, sore 100. Nah, kalau kamu cinta Allah, apa buktinya? Ya saya baca selawat, saya baca tasbih. Tasbih. Ya tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata 100 kali pagi, petang. Itu buktinya kamu cinta kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada dirimu sendiri, buktinya apa? Ya saya buktinya saya tiap hari baca istighfar. Karena takut badan saya masuk neraka, jadi saya beristighfar. Pagi 100, sore 100. Istighfarnya lengkap. Istighfarnya astagfirullahaladzim, liman. Istighfar 9 saja. Tapi nggak apa-apa istighfar daripada istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh dulu. Rabbi fili wali saya, kamu penistiro, bapaknya kena, punya kena. Jadi ada orang yang harus dibuktikan. Buktinya cinta kepada Allah apa? Pada tasbihat 100 pagi, 100 petang. Buktinya kamu cinta Rasulullah apa? Saya baca selawat pagi 100, sore 100. Buktinya saya cinta pada diri sendiri, saya baca istighfar. Biar hati saya tidak 200 sore 100. Kalau ba'duhum bahwa qafu fi taubah min azina al-istihlal al-istihlal zawji mazni fiha ila min yakhaf fitnatan wa ila fatabaru ila Allah taala fi idai anhu. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dalam bertobat dari perbuatan zina disyaratkan minta maaf pada suami wanita yang dizinainya, ya malah ditapuk. Asalnya nggak ngerti bujurnya itu. Jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Katanya suruh anu apa namanya disembunyikan. Iya, namanya kan ini kalau sudah minta maaf pada suami kan malah tidak menyembunyikan. Jadi baiknya tidak usah minta maaf kok. Tapi rasa salah kepada suami kan ada rasa salah karena setelah berbuat curang kepada istrinya. Jadi kalau punya suami, kalau tiba dia perzinahan sana di tempatnya ya ada suaminya. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, tidak usah. Tetapi jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, hendaklah orang yang bersangkutan memohon kepada Allah SWT. Kalau saya ngomong suaminya, malah saya dibacok, ya, malah. Ya, bagaimana ya, istighfar kepada Allah saja, istighfar. Dengan segala kerendahan hati, semoga Allah melunakkan hati wajal badu azina mimma laysa fiha pun aja istiqlal wal aja al Oh, gak ada suarane. Hilang.
Oh, kata mana? Oh, hilang. Ya, Waisan ini. Waisan ulizani kagul mutagibin maksiatin asatu anna ala nafsihi. Kala yuziro liyuhadda au yu'adzaro. La ayat hadasa biha tafakuhan au mujaratan. Fa inna hadha haramun qat'an. Pezina sama halnya dengan pelaku setiap perbuatan maksiat, bukan zina, ya minum khamr, ya membunuh dan sebagainya. Itu disilakan menutupi atau menyembunyikan perbuatan maksiatnya. Jangan ngomong-ngomong orang. Dengan kata lain, cara ia menampakkannya dengan maksud agar dikenai hukuman had atau dikenai hukuman takzir. Dan jangan pula menceritakan perbuatan maksiat itu sebagai bahan humor atau sikap mentang-mentang. Karena sesungguhnya perbuatan jadi zaman sekarang sebanyak orang zina malah ngomong kawan-kawannya, aku ngerasa nongol alasan KPU, itu juga ya maaf. Udah tunggu. Itu haram, cerita itu haram. Orang bilang cerita-cerita. Kalau itu ikolihi malah suruh lucu nih. Oleh akan pula minta pertemuannya itu rumah itu. Tetap man mata walau dinun lam yakun wa al mutalab fi fil akhirah al asaf. Bukan mengatakan barang siapa meninggal dunia sedangkan dia mempunyai hutang dan ahli warisnya tidak melunasinya, kelak dia akan dituntut di akhirat. Demikian pendapat yang paling sahih. Jadi hartanya ada. Kalau ahli warisnya itu tidak pelit, itu mestinya kan ini yang meninggal ini punya hutang apa enggak, kan dicari. Kalau punya hutang ya sahur dulu baru diwaris. Ini ahli warisnya nakal, dibagi warisannya, disauri hutangnya mayit. Nah, nanti di akhirat dituntut. Lain yang tadi pertama kan lain. Dia mati memang niat nyaur, tapi enggak ada yang dibuat nyaur. Akhirnya mati betulan. Nah, itu nanti Allah Ta'ala yang puni. Tapi kalau artinya ada, warisannya ada, ahli warisnya tidak mau nyauri, lain dituntut besok di hari kiamat. Apa dulu enggak nyaur sebelum mati? Artinya ada. Bapak sih Ra'i sanatin min sini taubatin fasikin zahra khuskuhu di anak kalbiah. Wa apa? Utama mutabahun. Wa huwa mutahamun. Mutahamun. Jika budi saya tadi wajib melakukan masa pembersihan diri itu apa tadi setelah masa basikannya tersebut melakukan dulu karena tobat korban dia bersatu sebagai orang yang masih dalam keadaan pengawasan untuk dapat diterima kembali kesaksiannya dan hak perwalian dalam dapat dicandangkan kembali. Jadi ada ditangguhkan sampai setahun ya kalau setahun dapat teman orang. Waktu bila zalika ditaqwa dakwahu. Bernama qaddaruha al-aksarun bisanatin.
dan al-fusul al-arba'ah kita hiji nufus bisa watiha asaran bayiran. Pada madat bahwa ala halihi as'ara dzalika yusni sariratihi. Untuk itu membersihkan diri selama 1 tahun merupakan tolak ukur bagi kejujuran pengakuannya. Katanya sudah tobat, coba setahun melakukan namanya enggak. Sesungguhnya kebanyakan ulama mengukur masa tersebut dengan jangka waktu 1 tahun. Yang lain karena mengingat keempat musim yang terdapat di dalam 1 tahun mempunyai pengaruh yang efektif dalam mempermainkan gejolak nafsu syahwatnya. Apabila orang yang bertobat tetap tegar dalam tobatnya selama 1 tahun penuh, hal tersebut membuktikan kebenaran tobat dan kebaikan hati nuraninya. Tapi ini tidak ada di sini. Coba sih ngawasi topo. Kalau di sini awal ya. Tahu kan kalau mau jadi pengadilan agama juga kalau mau menyembah itu itu setahun yang ada pengawasnya kalau untuk diri sendiri lah, untuk diri sendiri. Kalau saya maksudnya untuk orang lain, saya biasa maksiat ini, saya tobat sekarang. Oh ini gimana gini, anu mana ya, jangan cukup tobat tuh, setahun tuh. Bagaimana la budda fi tauba min khadimil muru'ah al-istibro kama karahul ashab. Diharuskan pula menjalankan masa pembersihan diri untuk membuktikan kebenaran tobat bagi orang yang telah menodai kewibawaan dirinya menurut apa yang dikatakan oleh murid-murid Imam Syafi'i. Ini harus menjaga muru'ah istibro. Jadi untuk membebaskan bahwa dia betul-betul orang yang sudah bertobat itu menjaga muru'ah. Muru'ah yang kemarin-kemarin tak makan kalau melaku, pokoknya pakai sunnah lah. Sunnah, pakai sunnah. Muru'ah itu sunnah. Orang biasa ya nggak apa-apa, orang makan berjalan nggak apa-apa. Tapi orang yang adil itu nggak mau makan berdiri yang berjalan. Jadi itu muru'ah, itulah orangnya adil begitu. Melakukan sunnah, full. Ketidaktahuan saksi tidak berpengaruh kepada hal-hal yang wajib dikerjakan. Qur'un. Layak tahwi as-sholah wal wudu ala ghaini yu'adzima. Wala yatawaqafu bisyuruti bihi in ada wajada bihi wa itu syahadah. Tidak mempunyai pengaruh apapun ketidaktahuan saksi tentang hal fardu yang biasa dikerjakannya. Sholat dan wudu. Dan tidak terpengaruh pula jika ketidak ketegasannya dalam ungkapan hal yang dipersaksikannya. Dia merevisi kembali kesaksiannya dan mengulangi lagi kesaksian. Tidak pernah maksiat. Tapi kata lewudu durung iso. Salah sembahyang durung iso. Tapi dia sembahyang, tapi enggak ngerti dia. Dia wudu tapi enggak ngerti. Ya enggak apa-apa, tapi dia orangnya baik. Ya. Kalau qauluhu dan dengan orang yang tidak sembahyang, Walau qauluhu la syahadata li fi hadza in qala nasitu aw angkana khudusi masubihi pada wali wadis syarat ya nabi.
tidak berpengaruh ucapan yang dikatakan aku tidak mempunyai data kesaksian mengenai kasus ini. Ia merevisinya dengan ucapan aku lupa dan sekarang ingat lagi. Ya, kemarin waktu di sidang pertama lupa ya. Sekarang saya sudah ingat saya cerita lagi. Lainnya dengan kemarin. Atau sesudah ucapan itu terdapat tenggang masa yang memungkinkan bagi terjadinya kasus yang dipersaksikannya itu. Sedangkan dia merupakan orang yang dikenal kuat agamanya. Ya dia agamanya kuat, dia orang adil. Tapi ketika ditanya tentang persaksiannya, maunya agak lupa-lupa gitu. Besoknya, oh ya sudah ingat saya. Begini ceritanya, lain dengan yang kemarin. Nah ini jadi tim orang adil, orang muruah, tapi lupa. Boleh sesuai. Kalau zamul qadi istiftaruhu ini taruh tuhu bagianatuhu sanu kata berikoti suhud baiklah lagi bersangkutan tidak harus mereka hanya sunnah melakukan training mengenai diri saksi jika kekuatan daya ingat dan agamanya telah terkenal. Perihalnya sama dengan menanyai para saksi secara terpisah. Tetapi jika saksi tidak terkenal kekuatan daya ingat dan takwaannya, maka ini harus dilakukan terhadapnya. Jadi istifsar. Gimana screen? Ini kan tafsir ya. Istifsar minta tafsir. Kesaksian yang disyaratkan, kesaksian yang disyaratkan harus melihatnya sendiri sekarang. Wasilatul isyadatin bifi'lin kazinan wa ghasbin wa radha'in wa wiladatin ibsarun lahu ma'a fa'ili wala fi asima minal ghair. Bagi kesaksian yang menyangkut perbuatan seperti zina, gasab, rodok, kelahiran, misalkan menyaksikan dengan mata kepala sendiri di saat pelakunya berbuat. Untuk itu kesaksian masalah ini tidak cukup hanya mengandalkan berita dari orang lain. Katanya, katanya si A, kamu tahu kok enggak? Saya enggak tahu. Iya Pak, saya tahu bahwa dia itu gasap ngambil sandalnya si A. Dan Pak, katanya orang, dia ngambil katanya orang, harus tahu sendiri. Wa juzu ta'amudu nazir fardizani. Nah ini kita mulai saja halal mar'ah dari tuli ajli. Ya. Diperbolehkan sengaja melihat kemaluan dua orang yang sedang melakukan zina untuk data kesaksian. Demikian pula melihat kemaluan wanita yang melakukan untuk keperluan sama, yaitu data kesaksian. Jadi saksinya kan 4 orang zina itu. Yang tahu seorang, terus manggil 3 orang. Mana orang zina? Dindi, ayo, bincang akhirnya. Oh iya tuh, oh iya, tahu kemaluannya orang dua ini tahu semua. Itulah namanya saksi, ketok bener bro. Katanya tidak boleh. Boleh saya dikolin, kaktin, bafaskin, laiklorin bahwa ibsor, pasampun, dikoli, ala suduli. Saksian yang menyangkut ucapan seperti masalah transaksi akad ketika atau pasah atau ikrar pengakuan
disyaratkan melihat dan mendengar. Kalau zina tidak mendengar, melihat toh. Tapi ini enggak. Ini saya tahu Pak, dia memang istrinya. Saya tahu dia waktu akad. Kamu dengar waktu akad angkat tukar. Iya saya dengar, saya melihat dan mendengar. Itu loh. Saya kan melihat dan mendengar pengucapannya di saat mengatakannya. Para baru fi asamu la yasma'u syai'an wala a'ma yamar'in jinsi jadi turukin tamyiz mahasibahil asbat. Dalam kasus kesaksian ucapan tidak dapat diterima jika orang yang sama sekali orangnya tuli dan tidak pula orang tunanetra dalam kesaksian yang diperlukan adanya penglihatan karena tertutupnya cari banyak antara yang satu dengan yang lain. Pada fis mau syahidin miwal hijabin wa in alima sautahu li annama amkana idrabuhu bi ihsal awasi juzu ya malah fi ghalban. Tidak cukup bagi seorang saksi sekalipun dia mengenal suara tersebut. Sebab segala sesuatu yang dapat diketahui melalui salah satu indera tidak boleh menanggapi hanya dengan dugaan semata. Karena ada kalanya suara itu mirip dengan suara orang lain. Jadi harus tahu, mata melihat juga kupingnya dengar. Kalau saya guna, naam, law alimahu bibatil wahdahu wa alima anna sota iman ilbati. Jazai jimadu sedih, wa ilam yaruhu. Juga mengatakan memang dibenarkan seandainya seorang saksi mengetahui lelaki yang dipersaksikannya itu berada di dalam sebuah rumah dalam keadaan sendirian. Dan saksi mengetahui pula bahwa suara itu keluar dari orang yang ada di dalam rumah tersebut. Maka diperbolehkan hanya mengandalkan kepada suaranya. Walaupun saksi bisa melihatnya. Ya kadang-kadang suara bisa. Soalnya apa? Pertama dia tahu yang masuk rumah itu hanya dia satu orang. Kemudian ada suara di sana di dalam. Ya soalnya dia. Berarti ada hubungannya dengan yang tadi waktu masuknya. Masuk kan dia yang masuk satu-satunya orang di dalam rumah itu. Sebenarnya ketika jadi saksi, dia bisa mendengar saksi dia itu begini apa ngomong begini di dalam rumah. Nah, kamu enggak tahu, yang enggak tahu yang mendengar, Pak. Tapi karena saya tahu bahwa yang di dalam rumah itu hanya dia, karena dia masuk sendirian, tidak ada lagi orang lain. Faqadzalau alima isnaini bibaitin la salisa lahuma fasimahuma yataqadani falimal mujiba minima nal qabil ilmihi malikin al-rafi aw nahu dzalika falahu asyada bima sami'ahu minima. Contohnya masuk dua orang. Demikian pula halnya seandainya seseorang saksi mengetahui dua orang berada dalam suatu rumah tanpa orang ketiga. Lalu dia mendengar keduanya melakukan suatu transaksi, jual beli banyak, atau hutang. Dan saksinya mengetahui melalui pendengaran siapa yang melakukan ijab dan kabul tadi. Dia melakukan kabul karena dia mengetahui pemilik barang yang dijual atau halnya yang serupa, maka dia boleh melakukan kesaksian tentang apa yang didengar oleh keduanya, dari keduanya. Ya wallahu a'lam. Bismillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ahwali wal afad
Amin. لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من Amin. جميع الراتب في الحياة والممات Amin. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأموالنا ورجع ذريتنا Amin. وأموالنا وأقول لنا اللهم اجعلنا إياهم من شر كل شيطان مريد Amin. 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 اللهم جملنا بالعافية سلامة وأغننا بالتقوى استقامة وأزواجنا Amin. بالسماء ربنا إنا ساءت Amin. وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم ودعوهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. dan kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, assalamualaikum. Matur nuwun, ngapunten, nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.